Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenzi. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 245. Sore yang menjelang petang, hari puasa yang pertama tiba. Kaori yang pulang dari kerjanya, saat itu melewati jalan raya, yang di situ ada Rena, yang tak lain, pemilik usaha roti, yang kebetulan saat ini sedang membagikan makanan untuk berbuka puasa. Kaori, yang saat itu ada di mobilnya, dengan berjalan pelan, ia pun lalu dihampiri. Kaori itu diberi roti, beserta menu makanan lain, yang bingkisannya bertuliskan nama restoran miliknya si Rena. Setelah itu, Rena pun berjalan lagi, menuju ke belakang. Ia memberikan hal yang sama ke pengendara lainnya. Ketika membagikan itu, ia pun menjumpai mobil yang dekat di sampingnya. Si Rena itu pun lalu memberikan bingkisan yang di tangannya. Saat dibuka kaca mobilnya, ia tiba-tiba dipanggil namanya oleh seorang dari dalam. "Loh, bukannya kamu, si Rena Larazati? Kok kamu ada di sini?" Rupanya itu Niken yang memanggilnya. Si Rena pun terkejut dibuatnya, karena teman sekolahnya yang ada di mobil ini. Kemudian Rena pun bilang, "Loh, kamu Niken, kok kamu di sini? Lagi mau kemana ini?" Niken menyahut, "Ini Rena. Aku habis pulang kerja. Kebetulan lewat jalan ini." Kemudian secara tiba-tiba, Niken tanpa sadar bilang, "Oh iya, kenalin nih teman-temanku. Yang baju putih bernama Shirley. Terus yang mengemudi di depan ini, cewek paling cantik sendiri, namanya." Saat akan menyebut itu, Niken langsung terdiam. Ia lalu melihat temannya, karena jadi tersadar, yang dikenalkan ini, namanya juga sama. Kemudian Niken berkata, Tunggu ini. Saya ulangi lagi. Ini temanku yang pegang kemudi. Namanya Rena, si Rena Larazati." Ketika mendengar itu, si Rena pemilik usaha roti, ia belum mengerti. Dikiranya Niken bercanda, hingga Renanya Yudis itu menjelaskan, "Kenalin mbak, namaku juga Rena. Saya baru tahu ini, kalau nama mbaknya ternyata sama." Renanya Yudis itu tersenyum. Ia melihat wanita yang diajaknya bicara. Begitu pula sebaliknya. Jadinya, di antara mereka pun saling ada keterkejutan. Si Rena pemilik restoran lalu menjawab, "Oh, ternyata nama mbaknya seperti yang disebut Niken. Salam kenal kalau gitu. Senang bertemu Mbak Rena juga." Niken dan Shirley tersenyum bersama. Mereka tak menyangka menemui kejadian ini. Lalu bingkisan makanan itu diberikan. Niken menerimanya. Begitu pula Shirley. Kemudian si Rena pun bilang, "Oh iya Niken, kapan-kapan mampir ya. Itu aku buka restoran di situ." Niken lalu melihatnya. Apa yang ditunjukkan Rena, yang ternyata letaknya tak jauh dari tempat usahanya Yudis. Jadinya Niken itu mengira, berarti yang diomongin Yudis kemarin, dianggapnya tak mampu bersaing. Itu restorannya Rena. Lalu ia pun menjawab, "Iya Rena, aku akan mampir ke tempat kamu. Tapi sekarang aku jalan dulu ya." Setelah itu, mereka pun mengucap salam, saling berpamitan. Kemudian si Rena melanjutkan lagi, membagi-bagikan makanan. Sementara, Kaori, yang lagi di perjalanan pulang. Saat itu ia merasa seperti punya pengalaman baru, karena pertama kalinya, ia mendapat menu makanan secara tanpa bayar, untuk buka puasa di jalan. Maklum, Kaori itu semenjak dulu tak pernah menerima seperti ini. Lalu ditaruhlah makanan itu di samping kursi mobilnya. Si Rena sendiri, yang bersama Shirley, bersama Niken, mereka kini tiba di sebuah tempat makan yang berkonsep pedesaan, yang dipesan sebelumnya. Mereka pun masuk bersama. Lalu Rena berkata, "Terus ini gimana makanan ini? Apa sebaiknya kita bawa aja? Kan sayang kalau ditaruh di sini." Niken pun menjawab, "Iya nih, kita bawa aja. Entar di dalam kita pesan hanya minuman." Si Rena pun menyahut, "Tapi kita nggak enak nih. Apa boleh nanti bawa makanan dari luar?" Niken lalu menjawab, "Kalian tenang aja, entar aku yang bilang, karena gua kenal sama pemiliknya." Dan mereka pun masuk dengan membawa makanan tersebut.
Di lain tempat, Kaori sudah sampai di rumahnya sendiri. Kemudian ia ditanya mamanya, "Kamu kok pulang rada terlambat gini, Kaori?" Kaori pun menjawabnya, "Ini Ma, tadi mampir dulu ke rumah teman. Terus jalanan juga macet." Mamanya lantas bicara, "Ya udah kamu mandi sana." Kemudian beliau melanjutkan bertanya, "Terus ini kamu bawa apa, Kaori?" Kaori pun menjawabnya, "Ini Ma tadi di jalan. Sewaktu Kaori pulang, ada orang yang memberikan konsumsi. Kaori dikasih orang itu. Katanya untuk berbuka puasa. Ini Ma bingkisannya." Mamanya menyahut, "Kamu kok mau aja, Kaori? Kan kamu bisa beli sendiri. Itu kan untuk orang yang membutuhkan, yang sedang puasa di jalan." Kaori lalu bilang, "Iya sih Ma, tadi Kaori udah nggak mau. Tapi dipaksa aja. Katanya nggak apa." Ya udah Kaori menerima. Daripada nolak Ma, entar dibilang sombong. Mamanya pun menyahut, "Kalau gitu entar kamu harus makan itu." Menghormati yang mengasih, Kaori menjawabnya, "Baik Ma." Lalu Kaori pun masuk ke kamar. Diletakkan makanan itu di atas meja. Waktu pun berjalan. Malam kini telah datang. Iwan yang di tempat kosnya terlihat sedang memainkan handphonenya. Ia nampak berpikir-pikir, seperti membayang-bayangkan. Kemudian, entah mengapa, ia pun memberanikan diri untuk mengirim pesan ke seorang wanita yang kemarin pulang bersamanya. Iwan itu menulis kalimat, bertanya kabar ke Ririn. Rupanya, mereka sudah bertukar nomor. Si Iwan lalu menulis, "Selamat malam Mbak, gimana keadaannya saat ini?" "Baik-baik ya." Pesan pun terkirim. Tak lama kemudian, Ririn pun membacanya. Lantas ia pun membalasnya, "Alhamdulillah Mas Iwan, saya baik-baik saja. Mas Iwan gimana ya saat ini? Apa sudah istirahat ya?" Iwan itu pun menerimanya, tersenyum-senyum sendiri jadinya. Meskipun itu tulisan, si Iwan merasa deg-degan hatinya. Tak butuh waktu lama, ia pun membalasnya, "Terima kasih Mbak Ririn. Saya sudah istirahat ini." "Terus apa Mbaknya? Sudah istirahat pula? Atau langsung kerja hari ini?" Ririn pun menulis di handphonenya itu. Ia menjelaskan hari ini belum istirahat, karena langsung kerja, menyelesaikan laporan. Pesan pun terkirim. Tak lama berselang, Kaori, yang sudah makan dan mandi, yang ada di kamarnya sendiri, kini ia akan menelpon Kenshin. Karena memang dianggapnya, Kenshin sudah kembali dari luar negeri. Saat dibuka WhatsApp-nya, dengan sebelah jarinya, Kaori pun menggeser nama-nama ke bagian paling bawah. Ketika melihatnya, dirinya pun jadi terkejut, karena nampak nama Kenshin, yang sudah mengirim pesan, semenjak beberapa jam yang lalu. Terlihat di waktunya pun, dini hari sekali. Kaori langsung membukanya, ia pun membacanya. Kenshin yang menulis, dengan ungkapan, "Maaf sebelumnya, apa ini salah kirim ya? Kok bilang kata sayang ke nomorku ini? Namaku kan Kenshin, bukan lelaki yang bernama Randy." Kaori membacanya, sempat terkejut dibuatnya. Dalam benaknya ia bertanya, "Kok ini, dia kira salah kirim sih? Kan emang aku kirim ke nomornya." Kaori pun lalu berpikir, kemudian ia mengerti mengapa Kenshin menulis ini. Lalu Kaori, dengan raut mukanya yang terlihat rada cemberut, ia pun membalasnya. Kaori itu menulis, "Emangnya Randy itu siapa? Kamu kok bilang gitu? Cemburu itu boleh, tapi jangan gitu dong. Masa kamu nuduh aku nulis sayang ke Randy? Itu namanya suuzon. Dosa tahu. Ini kan bulan puasa." Pesan itu terkirim. Kenshin melihatnya, tersenyum-senyum dirinya. Kemudian ia membalasnya, "Oh gitu ya, maafin deh aku. Berarti sayang itu untuk siapa ya kalau boleh tahu?" Kenshin mengirim lagi. Kaori membacanya, karena tak sabar hati. Kaori pun segera menelpon ke nomornya Kenshin dengan video call yang ada di WhatsApp-nya. Kemudian Kenshin yang mengetahui Kaori menelpon dirinya, ia pun segera menerima. Ditekanlah tanda kamera yang ada di gadgetnya. Video call pun tersambung. Mereka pun saling melihat. Kaori lantas berkata, "Kamu kok gitu sih bilangnya? Aku aja lihat kamu waktu dekat sama cewek lain. Nggak bilang seperti itu." Kenshin menyahut, sembari tersenyum. Ia berucap, "Emangnya yang kamu lihat itu aku dekat sama siapa, Kaori?" Kaori pun langsung saja mengambil handphone satunya. Dicarilah foto Kenshin yang bicara sama Rena, yang diambil waktu kemarin.
Kemudian diperlihatkan ke Kenshin. Kaori lalu bilang, "Ini loh foto kamu maksudnya." Kenshin melihatnya. Ia pun langsung berkata, sembari bercanda, "Loh, kamu kok bisa Kaori mendapat foto itu? Dari mana ini? Apa jangan-jangan kamu bisa paparazzi? Seperti jurnalis luar aja, mengambil foto orang diam-diam. Jadi karena ini ya, kamu kemarin nampak lain. Seperti nggak mau bicara sama aku. Telepon dan pesanku gak kamu jawab. Ternyata ada yang lagi cemburu. Jangan begitu Kaori. Bertanya dulu. Jangan suuzon." Kaori langsung menyela. "Ih, bisa aja kamu balasnya. Emangnya siapa yang cemburu? Jangan bawa perasaan gitu ah." Kenshin kemudian bilang, "Kaori, aku tak makan dulu nih. Udah maghrib di sini." Kaori menyahutnya, "Kamu bercanda aja. Ini kan jam 1 malam. Kok bilang maghrib?" Kenshin menjawabnya, "Itu kan di tempat kamu Kaori. Kalau di sini kan beda." Baru menginjak maghrib, Kenshin lalu mengarahkan kamera ke dinding tempat hotelnya, yang di situ ada tulisan The England Country, Britannia Hotels. Kaori pun bertanya, "Loh, berarti kamu beneran ini belum pulang? Kok bisa gini sih? Aku kira kamu udah di rumah." Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori, aku masih di sini." Saat itu handphone yang dipegang Kenshin diletakkan lagi ke meja. Kemudian Kaori yang mau bicara. Ia tiba-tiba melihat seseorang yang menghampiri Kenshin. Kemudian memeriksa tangan sebelah kirinya. Dibukalah lengan bajunya Kenshin. Di situ nampak dibalut perban. Orang barat yang diketahui dokter itu lalu memeriksa dengan alat. Kaori melihatnya. Sembari ia bilang, "Loh, kamu kenapa ini say? Lagi sakit ya? Kok nggak bilang sih kamu?" Kenshin menyahut, "Ini Kaori, tadi ada aksiden kecil, nggak sengaja dekat dengan mesin. Waktu aku berkunjung di perusahaan." "Oh iya, masalah ini kamu jangan bilang ya. Jangan cerita ke siapa-siapa. Ini cuman luka biasa aja." Dokter itu terlihat bicara dengan Kenshin. Bercakap pakai bahasa Inggris. Kaori melihatnya. Ia bisa mendengarnya, mengerti pula maksudnya. Kemudian ia pun merasa khawatir, menjadi panik. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya